Ternyata sebabnya adalah yang menginfakkan 1 dirham dia hanya punya 2. Berarti dia menginfakkan separuh hartanya. Sedangkan yang menginfakkan 100.000 di rekeningnya ada miliaran. Maka yang dilihat oleh Allah bukan besarannya, tapi seberapa besar pengorbanan dia dalam memberi itu. Pemulung-pemulung yang mengut-mengut sampah, yang dapat uang 2.000, 3.000, berani dia memasukkan 5.000 ke kotak masjid. Bisa saja mengalahkan pahala orang memberikan 50.000 ketika dia punya 1 miliar di rekening. Karena tingkat pengorbanannya itu lebih besar oleh orang yang pemulung tadi itu. Jadi sabab dirhamun yang 1 dirham bisa mengalahkan dengan angka yang jauh lebih besar. Itu persoalan infak. Sedangkan sedekah itu memang sebenarnya mencakup dan itu lebih luas. Sedekah bisa masuk kepada zakat seperti yang pada ayat tadi. Sedekah itu juga bagian dari infak. Bahkan sedekah itu kalau kita bawa kepada bahasa Nabi, ada sedekah itu yang harta, ada yang non harta. Kalau kita bawa kepada bahasa Rasul, yang non harta itu seperti kalau sedekah harta kan jelas kan kita memberikan apa yang kita punya. Tapi ada hal-hal yang kita tidak berikan apa-apa, tapi Nabi menyebutnya sedekah. Apa contohnya? Dalam hadis dikatakan tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Kamu senyum ketika bertemu teman kamu saja itu adalah sedekah. Kok Nabi bilang sedekah? Wa imaqatul adza anit tariqi sadaqah. Menyingkirkan duri di jalan itu adalah sedekah. Dan kita tidak memberikan apa-apa, kita hanya menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Itu kata Rasul sama dengan sedekah. Nah, tapi kalau kita cobalah analisa juga lebih jauh, ada hubungannya sebenarnya dengan pemberian harta, tapi tidak dalam bentuk memberi, itu dalam bentuk menghindarkan mereka dari mengeluarkan harta. Kalau kita hadis tadi kita bawa begini, membuang duri di jalan adalah sedekah terlebih. Sekarang nampak kita paku bekaran atau duri, tidak kita singkirkan. Setelah kita lewat, ada kawan kita yang lewat, keinjak dia duri atau paku bekaran yang tak nampak oleh dia, lalu bocor bannya, bawa ke bengkel. Karena dia mungkin tak 100.000, 100.000. Jika kita singkirkan, terhindar dia dari mengeluarkan uang. Jadi sedekah kita tidak dalam bentuk memberi, tapi menghindarkan dia dari mengeluarkan. Ada kira-kira makna materinya di situ. Wajar sekali ketika Nabi mengatakan bahasa yang sangat indah, membuang duri di jalan adalah sedekah. Nah, maka kata sedekah itu mencakup pada zakat dan juga mencakup pada infak. Tapi untuk zakat dan infak, zakat adalah sebuah kewajiban, sedangkan infak adalah sesuatu yang memang berdasarkan kerelaan dan kesukaan hati kita di dalam memberikan apa yang kita miliki. Baik, tapi fokus kita ada pada zakat, meskipun nanti makasihnya mencakup kepada semua itu. Dari segi definisi, zakat secara etimologi itu artinya banyak ya, ada tumbuh, berkembang, ada suci, ada berkah. Itu semua menunjukkan fungsi dari zakat itu sendiri. Secara bahasa dia berkembang karena zakat itu akan mengembangkan harta kita. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, mana naqasa sadaqatun min mal atau mana naqasa malun min sadaqah. Harta itu tidak akan pernah berkurang disebabkan oleh zakat. Tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara berzakat. Tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara rajin berinfak. Tidak pernah kita mendengar. Semenjak saya rajin berinfaknya miskin saya tidak pernah kita mendengar. Karena Allah menjanjikan akan menambah harta orang-orang yang menginfakkan dan menzakatkan hartanya itu. Bahkan dalam hadis dikatakan
Setiap pagi itu ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencari-cari orang yang bersedekah dan mencari-cari orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Di salah satu doa dari malaikat itu kepada orang yang menginfakkan hartanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang menginfakkan hartanya. Tapi bagi orang yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, ada pula malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, bukalah kehancuran bagi harta mereka-mereka yang pelit, yang tidak mau keluar dari kantongnya itu. Ada pula doa malaikat. Jadi kalau tiba-tiba hilang duit dan tidak mungkin, karena seharusnya disedekahkan, tapi kita tidak berikan, karena malaikat yang mendoakan seperti itu. Uang itu kalau kita tidak habiskan untuk kebaikan, dia akan habis saja untuk hal-hal yang tidak baik. Maka lebih baik kita menghabiskannya untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan zakat itu artinya suci karena dia mensucikan memang. Ada 2 hal yang disucikan oleh harta, mensucikan pemiliknya dari sifat bakhil dan mensucikan harta itu dari yang bukan hak dia. Jadi ternyata dalam apa yang kita miliki, pada harta yang kita miliki, ternyata tidak semuanya yang menjadi hak kita meskipun kita yang memiliki. Ternyata ada hak orang lain dalam harta kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang-orang miskin dan bagi orang yang meminta-minta. Maka mengeluarkannya berarti membersihkan harta itu. Kalau tidak dikeluarkan berarti pada harta dia ada harta yang kotor. Kalau dia makan juga berarti dia memakan yang bukan hak dia. Itu adalah ujian bagi keimanan. Zakat disebut sebagai al-barakah, keberkahan. Barakah itu artinya kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Itu arti dari berkah. Jadi kalau dikatakan harta berkah, berarti harta yang membuat kebaikan kita bertambah. Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Al-barakah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Oleh karena itu kalau kita mau mengukur apakah yang ada pada kita itu berkah atau tidak, tanya saja diri kita, apakah yang kita miliki itu menambah kebaikan kita atau justru menambah keburukan. Itu rumusnya. Umpamanya istri kita berkah atau tidak bagi kita, bertambah tak kebaikan kita dengan kehadiran istri kita. Kalau seandainya bertambah kebaikannya dengan hadir istrinya itu, dulu sebelum menikah malas-malas dia bangun, pas nikah dibangunkan terus sama istrinya subuh, berarti berkah. Tapi kalau seandainya kehadirannya malah membuat dia menjadi tidak taat, berarti dia tidak berkah. Itu juga suami bagi seorang istri. Anak kita berkah atau tidak? Harta kita berkah atau tidak? Mobil yang kita punya berkah atau tidak? Sepatu kita berkah atau tidak? Ada orang yang gara-gara beli sepatu baru, dulu rajin dia mampir di masjid sholat. Sekarang kena pakai sepatu baru, takut hilang. Akhirnya tidak lagi mampir masjid, berarti ganti sepatu. Kalau itu pula yang membuat kita tidak jadi taat kan? Berarti dia tidak berkah. Ini rumus Imam Ghazali ini penting ya. Penting untuk kita bicara dan juga kita tanya diri kita gitu. Berkah atau tidak? Ini HP ini berkah atau tidak? Tanya, bertambah tidak kebaikan kita? Semenjak saya punya HP ini ya, bisa saya baca fatwa-fatwa ulama. Asal ada masalah yang saya tidak paham, sebelum saya tanya ke orang lain, saya coba cari dulu melalui HP, berarti berkah. Tapi kalau ternyata semenjak punya HP, apa yang tidak pernah dilihat jadi dilihat, kemudian yang bertambah adalah dosa, berarti HP-nya tidak berkah. Ganti saja sama Nokia lama dulu. yang tidak bisa buka apa-apa kan. Jadi gampang untuk menentukan apakah berkah. Maka zakat kenapa diantara maknanya adalah al-barakah? Karena zakat itu menambah kebaikan kehidupan kita, menambah kebaikan hidup orang lain melalui harta kita. Nah itulah nanti kalau kita tengok maqasid ini kan, orang yang selama ini anaknya tidak bisa jajan,
Tapi dengan zakat yang diberikan, anaknya bisa menjadi jajan, pasar, menjadi hidup dan lain sebagainya. Maka ada nilai ekonominya nanti pada bagian akhirnya akan kita bahas. Baik, itu baru secara etimologis. Zakat secara terminologis tentu saja adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencukupi syarat dan ketentuan yang diatur oleh syariat Islam untuk diserahkan kepada para mustahik. Kenapa dikatakan harta tertentu? Karena agama kita sudah mengatur apa saja harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Ada tanam-tanaman, ada nanti hewan ternak, ada uang, ada emas dan perak, itu semua sudah diatur oleh agama. Dapatkah berkembang? Ini yang dalam kajian fikih kontemporer itu yang dicoba bahas oleh para ulama. Ada zakat produktif, ada zakat sawit dan lain sebagainya. Seperti apakah ketentuannya? Itu mungkin kita tidak bisa berikan penjelasan secara tuntas ya dalam pertemuan kita. Tapi yang jelas ketika dikatakan harta tertentu, berarti agama sudah mengatur harta-harta apa saja yang pantas atau yang memang diperintahkan untuk dibayarkan zakatnya. Bahkan karena zakat itu adalah persoalan ibadah dalam masalah ini, memang kita tidak bisa mengada-ngada gitu. Contohnya begini, ketika ditentukan bahwa hewan ternak yang perlu dizakatkan, yang wajib dizakatkan itu hanya unta, kerbau atau sapi, kambing dan yang sejenisnya. Boleh tidak kita kembangkan hewan lain? Seperti, bukankah ikan lele juga ternak ikan lele? Ada zakat ikan lele? Atau ayam potong itu kan bukan ternak juga? Ada nggak zakat ayam potong? Kalau zakat dalam artian nanti barang siapa yang sampai 1000 ekor ayamnya wajib zakat, tidak bisa kita buat. Karena itu ketentuan agama. Kambing ada ketentuannya, sapi ada ketentuannya, onta ada ketentuannya. Karena memang Nabi mengajarkan. Tapi kita nggak buat-buat. Lalu nanti ketika ada orang punya usaha itu, bagaimana? Apakah mereka dibebaskan dari zakat? Tidak dibebaskan. Nanti mungkin bisa dimasukkan kepada zakat uang secara umum. Karena sesungguhnya dia itu sedang mencari uang dengan kerjanya itu. Kalau orang membala kambing, dia tidak mencari uang dengan kambingnya itu. Memang tujuannya adalah untuk memperbanyak kambingnya itu. Itu ya, bukan uangnya yang ada dalam pikiran kita. Tapi kalau ayam potong itu, yang dipikirannya bukan ayam potongnya, tapi uangnya. Sekian bulan ayamnya harus jadi uang semua. Ikan lele itu bukan berapa ribu ikan lelenya ingin dikejarnya, enggak, mudah-mudahan tahun depan jadi 2000, enggak. Tapi gimana yang 1000 ini semua bisa menjadi uang? Berarti kan uang kan intinya. Oleh karena itu tidak dihitung nanti dari jumlah itunya, tapi dari uangnya. Maka bisa dimasukkan ke zakat uang yang sudah diatur oleh agama. Karena dia adalah persoalan ibadah yang diatur agama. Tak boleh juga kita buat-buat. Ketika dikatakan syarat tertentu, syarat dan ketentuan, ya memang harus kita ikuti syarat dan ketentuan itu. Nanti ada haulnya, ada nisabnya. Haul ini ada yang kena haul, ada yang tidak. Pertanian tidak ada kena haulnya kan? Karena ayat mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikan haknya setiap panen. Tidak nunggu haul dia. Tapi kalau kerbau, emas, uang itu harus ada haulnya. Sampai sejumlah 85 gram selama 1 tahun. Dari Ramadan dulu sampai Ramadan berikutnya, berarti Ramadan berikutnya dia harus mengeluarkan zakat 2,55%. Maka ketika orang bicara zakat sawit umpamanya, ada inkonsistensi dari orang mewajibkan zakat sawit itu. Apa inkonsistensinya itu? Dia dianggap sebagai pertanian, tapi zakatnya zakat emas. Bukankah dia yang ditanamkan lalu tumbuh? Kalaulah sawit dijadikan zakat pertanian, lalu bawa kepada ayat wa atu haqqahu yauma hasadi. Bayarlah zakatnya saat panen.
Berarti yang punya sawit 2 kali sebulan bayar zakat. Karena panennya 2 kali. 2 kali sebulan. Nah, jadi masih debatable, masih diperdebatkan, masih ikhtilaf apakah wajib atau tidak. Tapi yang jelas di kita sudah ada perda, ada perdanya juga kan. Di situ sudah apa namanya, yang mau mengatur untuk dibayar zakat. Bagaimanapun itu dinamika saya kira dalam fikih yang bisa berkembang ya. Tapi hal-hal yang seperti itu sulit untuk mencari kata sepakat, ijma maksudnya. Baik, kemudian diserahkan kepada para mustahik. Ya, zakat itu ada mustahiknya. Beda nanti sama infak sedekah, itu bebas kita menggunakan untuk kebaikan apapun. Tapi kalau yang namanya zakat ada mustahik. Kata Al-Quran kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum kan, wal amilina 'alaiha, ada amilnya, ada yang mu'allaf juga kan. Pas di fisabilillah, di sini banyak perdebatan para ulama penafsirannya. Apakah fisabilillah itu hanya untuk yang berperang di jalan Allah saja? Kalau begitu di Indonesia sekarang tidak ada fisabilillah, karena tak ada perang. Dan perang di situ melawan musuh Islam, orang-orang yang terang-terang melawan Islam. Lalu diperintahkan oleh pemerintah untuk memeranginya, itu yang jihad. Karena jihad bukan keinginan pribadi. Ada sultan yang memberikan kepastian. Nah, tetapi sebahagian memaknai fisabilillah dalam artinya yang lebih luas. Kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku fikih zakatnya, mencoba memahami fisabilillah bahwa memperjuangkan agama hari ini tidak lagi dalam bentuk perang, tapi bisa dalam bentuk dakwah. Maka menurut beliau boleh dikasih uang zakat itu untuk memberikan tiket dai ke daerah terpencil umpamanya. Ya kan, bukankah dia datang sana untuk menyebarkan Islam? Bukankah itu namanya fisabilillah, berjuang di jalan Allah, membela agama kan? Kalau dia perlu sewa rumah di sana boleh tak sewa rumah diambil dari uang zakat? Nah, begitu beliau mengembangkan makna fisabilillah yang memang tujuannya untuk memperjuangkan agama. Meskipun beliau batasi tidak pula dalam artian secara luas, karena nanti semua kebaikan bisa masuk pada fisabilillah. Dalam hadis Nabi banyak sekali yang fisabilillah kan, haji pun fisabilillah kan, karena di jalan Allah. Tapi yang beliau maksud adalah sesuatu yang memang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela agama Allah, seperti para dai yang memang mereka fungsinya adalah menyebarkan agama. Jadi mustahik itulah orang-orang, istilah untuk orang-orang yang berhak membayar zakat. Zakat itu nanti dibagi kepada 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu memang zakat harta, seperti yang kita katakan tadi, orang yang punya harta yang cukup syarat dan ketentuan. Syaratnya kaya. Kalau zakat fitrah itu bukan zakat bagi orang kaya, itu zakat jiwa. Maka syaratnya adalah muslim. Asal dia muslim, kaya dia atau miskin, itu kena kewajiban zakat. Asalkan dia punya kelebihan harta pada hari raya lebih dari yang dia butuhkan untuk dia makan, itu wajib membayar zakat fitrah. Mereka yang mengalami masa hidup dalam bulan Ramadan dan nanti ikut dia masuk ke bulan Syawal, maka kata para ulama begini, seandainya ada seorang bayi yang dilahirkan sebelum terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, besok Idul Fitri nih, jam 5 nanti sore ada yang lahir, berarti dia wajib dibayarkan zakat fitrah, karena dia merasakan kehidupannya dalam Ramadan. Tapi kalau lahirnya setelah terbenam matahari, maka tidak lagi dibayarkan zakat fitrah, karena malamnya sudah bukan Ramadan. Sebab kan malam selalu mendahului hari. Malam selalu mendahului hari. Malam minggu kapan? Sabtu malam kan. Nah, jadi setiap malam mendahului harinya, kecuali hari Arafah. Jadi yang disebut malam Arafah itu, hari ini orang hukum nanti malam itu malam Arafah. Kalau selain itu, semua hari
mendahului malamnya. Maka kalau dia lahir setelah terbenam matahari, tidak ada kewajiban dibayarkan zakat, sebab dia tidak merasakan hidup di dunia ini dalam bulan Ramadan. Itu zakat jiwa, zakat fitrah yang biasa disebut dengan zakat jiwa. Sebagaimana pada zakat mal ada banyak perdebatan atau ikhtilaf karena masalah berkembang, zakat fitrah itu juga ada masalah-masalah yang berkembang dalam masalahnya kan. Bolehkah pakai uang atau tidak boleh gitu kan. Itu ikhtilaf yang ada yang bisa kita baca pada buku-buku para ulama. Baik, kemudian yang berikutnya kalau tadi definisi, sekarang dalil. Dalil itu bisa dari ayat, bisa dari hadis. Saya hanya buat 3 ayat di sini sebagai perwakilan dalil. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh, ambillah dari harta mereka. Banyak orang memberikan penjelasan begini, kata khudh itu perintah untuk didatangi, diambil. Jadi zakat itu tidak menunggu kesadaran orang kaya. Sebetulnya tidak sadar-sadar dia. Jadi didatangi dan ambil. Karena ayatnya berbunyi khudh min amwalihim. Makanya dulu kalau sudah mulai musim panen, itu Nabi mengirim utusan-utusannya yang diistilahkan dengan jami'uz zakat, pengumpul zakat. Itu dikirim ke wilayah-wilayah. Karena mereka kan andalannya kan kebun kurma kan. Kebun lah yang paling banyak ya kurma. Kalau sudah di musim panen itu Rasul akan utus itu. Kamu pergi ke wilayah sana, hitung itu berapa panen mereka itu, berapa kilo mereka panen, ambil zakatnya, kemudian sisakan sisanya berikan ke orang itu. Karena ayatnya khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah di situ artinya zakat. Karena perintah. Kalau diartikan infak kan tidak dalam bentuk kewajiban kan, tapi zakat dalam bentuk kewajiban. Untuk apa? Ini dia tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan mereka, membersihkan hartanya dan mensucikan mereka dengan melakukan zakat itu. Wa shalli 'alaihim, dan doakanlah, wa shalli 'alaihim, berdoalah untuk mereka. Jadi mendoakan orang yang memberi itu memang perintah agama. Kita kalau di lampu merah umpamanya kita beri 2.000, padahal cuma 2.000 yang diberi, tapi doanya tidak tahu yang diucapkannya. Tapi kalau dibawa ke peraturan kita kan akulah kita, ya kan? Orang yang memberi malah dia pula nanti yang akan dihukum. Sebenarnya dilarang itu harus diikutkan, diimbangi dengan kebijakan yang lain. Dilarang kita memberi, waktu negara harus memedulikan mereka, baru larang rakyat untuk memberi di lampu merah. Tapi kalau mereka juga tidak dipedulikan, kemudian kita dilarang, berarti mereka tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi bagaimanapun tentu pelarangan itu tujuannya baik, karena ada juga yang sudah jadi hobi dia meminta-minta. Sebenarnya ternyata di antara mereka ada yang punya offline, ada yang punya apa. Tapi karena hobi sudah meminta-minta, dia tidak bisa lagi meninggalkan kebiasaan itu. Banyak hasilnya kan. Ada yang mengali-ngalikan kalau 1 menit dapat 2.000, 1 jam berapa dia dapat kan? Kalau sekali lampu merah 2.000. Ada 1 menit kan, 1 jam kali 2.000. Sehari berapa dia dapat? Jadi lebih banyak duitnya dari yang memberi. Itu ayat yang pertama. Yang kedua jelas ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini digandengkan sholat dengan zakat. Banyak dalam Al-Quran seperti itu. Jadi sholat adalah hablum minallah, zakat adalah hablum minan nas. Jadi selalu digandengkan bagaimana kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama. Warka'u ma'ar raki'in. Setelah itu barulah mereka bisa sama-sama ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang kaya itu hanya memikirkan aqimus shalahnya saja, waktu zakahnya sulit mereka sama-sama ruku nanti.
Karena yang tidak punya uang ini sibuk aja dia di luar di lapangan kan. Sementara mereka maka aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau dua itu sudah terjaga, warka'u ma'ar rakiin. Maka akan mudah untuk sama-sama rukuk. Ketemu di masjid, bisa bersalaman, bisa bercengkrama, bisa senyum. Kalau dua itu sudah jalan. Kan itu apa namanya? Bagaimana kita memahami, menggali gitu kan isi-isi dari ayat atau firman Allah. Yang ayat ketiga ini ancaman bagi mereka yang tidak mau. Wallazina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk emas dan peraknya tidak mau dia menginfakkan, fabasyrum bi'adzabin alim. Yang akan dia dapatkan adalah azab yang pedih. Dalam ayat yang lain dijadikan hartanya itu sebagai setrikaan, lalu disetrikakan ke punggungnya, ke badannya. Itu di akhirat kelak. Itu tentu saja ancaman bagi mereka yang tidak mau untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Baik, ikhwati fillah, pada poin yang berikutnya kita akan coba lihat. Ini yang inti kita sebenarnya, maqasid zakat. Saya coba bagi kepada beberapa ya. Ada yang maqasid imaniyah ukhrawiyah, ada yang maqasid tarbawiyah, ada yang istimaiyah, ada yang iktisadiyah. Jadi 4 nanti. Mungkin ada yang lain. Ini cuma 4 mewakili yang besar-besar aja. Maqasid imaniyah ukhrawiyah berarti tujuan iman dan tujuan akhirat. Tentu saja ini adalah ibadah. Tujuan utama kita adalah sesungguhnya akhirat. Bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah. Kenapa orang berzakat dicintai oleh Allah? Karena Allah mencintai orang-orang mengerjakan kewajiban yang telah Dia perintahkan. Itu dalam hadis dikatakan seperti itu. Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Tidaklah hamba itu mendekatkan diri kepadaku yang lebih saya cintai selain daripada mengerjakan apa yang saya telah wajibkan. Jadi mengerjakan sebuah kewajiban itu membuat kita dicintai oleh Allah, termasuk diantaranya adalah zakat. Karena zakat adalah perintah Allah. Membersihkan jiwa, menghapus dosa, itu seperti yang ada pada ayat yang tadi. Mendapatkan balasan surga tentu saja, karena akhirat itu tempat bagi orang-orang taat itu adalah surga, dan mendapat naungan di padang mahsyar. Ada hadis yang mengatakan bahwa kullu mri'in fi zilli sadaqatihi yauma hatta yuqda bainan nas. Kira-kira seperti itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu akan dinaungi nanti oleh sedekah-sedekahnya pada saat mereka dihisab. Jadi orang kepanasan, tapi orang-orang yang berzakat, orang bersedekah, berinfak itu akan dinaungi nanti oleh sedekahnya itu, sampai pada giliran dia nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan naungan itu, maka banyak-banyaklah berinfak, banyak-banyak bersedekah, dan kalau harta sudah sampai nisab dan haulnya, tunaikan zakatnya. Itu diantara yang berkaitan dengan maqasid imaniyah dan ukhrawiyah. Yang berikutnya setelah maqasid imaniyah ada maqasid tarbawiyah, tujuan-tujuan terbawi. Ini jelas ini ya. Bagaimana nilai-nilai terbawi yang ada dalam ibadah zakat kita. Membersihkan diri muzaki dari sifat bakhil, yang merupakan salah satu sifat jiwa yang sangat berbahaya. Itu sifat jiwa yang diantara yang sangat berbahaya itu adalah bakhil. Agama mengistilahkan dua, ada al-bukhlu, ada as-suh. Itu dalam Quran itu, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya pelit atau bakhil. Siapa yang terpelihara dari kebakhilan itu, dia beruntung. Apa beda antara bukhlu was-suh? Kalau bakhil itu dia terhadap orang lain, mungkin untuk diri dia berpoya-poya, tapi untuk orang lain dia begitu susah. Sedangkan as-suh itu
sampai dia pelit untuk dirinya sendiri. Harta banyak bisa dapat bagi Indomie terus. Berarti sampai untuk diri dia sendiri. Kalau sudah sampai untuk dirinya sendiri, apalagi pada orang lain. Tapi ada orang yang bisa seperti itu, tersiksa hidupnya. Berarti dia tidak menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Maka dalam hadis Nabi dikatakan Allah ingin kita terlihat oleh Allah, kita menikmati nikmat yang diberikannya. Sekali diberikan oleh Allah nikmat, buktikan bahwa kita menikmati nikmat itu. Syukur nikmat. Jadi ada yang syukur, ada yang buklu. Kalau ayat tadi wa mayyuq as-suhha nafsi, berarti tingkatan pelit yang paling parah. Stadium bakhil bukan hanya untuk orang, tapi justru untuk dirinya sendiri. Nah, ibadah zakat membersihkan orang muzakki itu dari sifat bakhil, karena dia memberi, yang berarti hilang sifat itu dari diri dia. Yang kedua, sebagai bentuk syukur. Nah, ini jelas ya, syukur atas nikmat yang diberi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, menghilangkan sifat hasad dan dengki dari diri si fakir. Orang fakir itu kalau nengok orang kaya pelit-pelit itu dengki dia. Sempatlah rusak mobil orang kaya yang tidak mau memberi tadi di depan orang fakir. Dia tidak mau bantu. Orang saya itu sendiri katanya. Karena ada semacam apa yang pada diri dia. Tapi ketika dia beri, dia bisa berbagi, hilang hasad-hasad seperti itu dari orang-orang fakir. Bahkan dia akan tidak ragu-ragu untuk membantu mereka yang memang biasa memberikan. Biasa kita bisa lihat itu dalam satu komunitas masyarakat, kan? Ketika orang kaya mempedulikan orang-orang fakir yang hidup di tengah-tengah komunitas mereka, itu sikapnya pasti akan berbeda ketimbang mereka tidak mendapatkan apapun dari orang-orang yang kaya. Maka dengki dan hasad itu dari si fakir akan hilang. Bahkan doa orang fakir itu akan selalu baik untuk mereka yang selalu memberi, dan akan selalu tidak baik kalau seandainya dia malah tidak pernah mendapatkan apa-apa dari orang kaya. Kemudian melatih diri untuk banyak berinfak di jalan Allah, karena terbiasa berzakat di saat banyak harta, membuat ia mudah berinfak di jalan Allah meskipun tidak lagi atas nama zakat. Zakat itu kalau infak tadi kan kemampuan memberi pada saat uang sedikit itu tidak mudah ya. Tapi kalau sudah sampai pada masa zakatnya, kan sudah menjadi kewajiban, makanya dia bayar. Kalau dia sudah mampu mengerjakan yang itu, berarti dia melatih diri untuk memberi. Nanti satu saat, tidak pun atas nama zakat, dia akan mampu memberi. Jadi dia tidak akan bilang begini, saya tidak akan berinfak lagi, kan zakat sudah saya bayarkan, sudah hartanya masih banyak. Maka kebiasaan dia membayar zakat itu membuat dia bisa tetap memberi meskipun tidak atas nama zakat. Itu nilai-nilai di antaranya, nilai-nilai terbawi yang ada pada zakat. Yang berikutnya maqasid istimaiyah, tujuan sosial. Nah, ini saya kira mudahlah kita pahami untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang sesama umat Islam dalam hidup bermasyarakat. Zakat punya andil yang besar dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Ini kan masalah sosial ini kan. Inilah dulu yang pada masa Umar bin Abdul Aziz itu, ketika petugas zakat itu berkeliling membawa zakat itu balik lagi ke Baitul Mal. Tidak ada yang dibagikan karena sulit menemukan orang fakir atau orang yang merasa fakir. Jadi sebenarnya bukan tidak ada orang miskin pada masa Umar bin Abdul Aziz, tapi mereka tidak mau mengaku miskin. Jadi saat mereka dikasih, cobalah tengok saudara saya, mungkin dia lebih membutuhkan dari saya. Berarti dia tidak merasa miskin.
Dan itu karena zakat memang sudah benar-benar diberdayakan gitu. Karena dalam hidup ini harus ada orang miskin, orang kaya harus ada, orang miskin harus ada. Kita kalau tidak ada orang miskin, tidak makan kita. Siapa yang mau nanam padi? Kalau tidak ada orang miskin, kalau kaya semua orangnya, ini kota kita kotor, siapa mau jadi pembersih? Mau orang kaya disuruh bersih-bersih? Jarang. Untuk rumahnya jadi tidak mau, dicarinya membantu, apalagi untuk jalan. Jadi dengan adanya orang miskin dan orang kaya itu membuat keseimbangan dalam kehidupan. Maka yang dientaskan itu bukan orang miskin, tapi perasaan miskin itu. Dan itu yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Mereka ada yang miskin, tapi merasa mungkin orang saudara saya lebih butuh dari saya. Coba cari itu. Nah, semangat ini yang apa yang ada pada dia sudah merasa cukup. Nah, jadi tujuan sosialnya zakat punya andil besar dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Zakat dapat menghilangkan sekat pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dengan menunjukkan kepedulian sosial oleh mereka yang kaya terhadap kehidupan orang miskin. Jadi tidak ada jarak gitu. Kan selama ini kan orang begitu sungkan gitu ya ketika bermuamalah dengan orang kaya, karena sikap orang kaya itu juga kadang yang acuh gitu kan. Dan orang akan lebih ketika acuh seperti itu yang ditengokkannya itu akan membuat sekat dalam kehidupan. Tapi dengan adanya konsep zakat yang diatur oleh agama itu bisa menghilangkan sekat-sekat pemisah itu. Karena orang kaya dia biasa menemui orang-orang miskin. Menghilangkan sifat minder dari si miskin. Sebab mereka merasa diperhatikan dalam kehidupan dia. Kan minder itu selalu ada bagi mereka yang kekurangan. Tapi ketika mereka selalu diberikan perhatian, minder itu akan hilang. Dia akan begitu mudah bercengkrama, tertawa-tertawa bersama orang-orang yang memang selama ini biasa bergaul dengan dia. Tapi kalau tidak dengan cara itu, mereka akan semakin menjauh. Nah, ini yang soal tujuan sosial. Yang terakhir barangkali maqasid iqtisadiyah, tujuan ekonomi. Nah, ini yang dikembangkan hari ini sebenarnya oleh para pakar ya, bagaimana menghubungkan zakat dengan persoalan ekonomi. Zakat akan membuat harta semakin berkembang. Bukankah orang selalu ingin hartanya banyak? Jadi kalau ingin harta banyak, salah satu caranya adalah zakat. Zakat mempunyai peran yang besar dalam menghidupkan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli si miskin, dan menghidupkan pasar. Daya beli ini awal bulan sama akhir bulannya bisa beda kan? Kalau sudah awal bulan itu di ATM antrian itu. Dan daya beli tinggi awal bulan. Kenapa? Ada uang. Orang miskin itu akhir bulan terus loh gitu ya. Jadi ketika ada umpamanya ada 12 orang kaya yang masing-masing nisabnya itu nanti pada setiap bulan tertentu. Si A ini nisabnya haulnya sampai pada bulan ini, yang satu lagi pada bulan berikutnya. Ada 12 orang, berarti bergantian tuh dalam satu tahun. Itu akan daya beli orang-orang miskin akan meningkat kan? Karena dia mendapatkan apa yang dia butuhkan dan menghidupkan pasar. Pasar lebih ramai ketika memang orang punya atau tingkat daya beli mereka tinggi, maka pasar akan ramai gitu. Dan coba yang akan membeli gorengan-gorengan di jalan itu kan ada pasarnya. Yang membeli gorengan di lobi hotel kan ada pula pasarnya. Tidak mungkin orang bawa Pajero beli gorengan di persimpangan. Tidak mungkin kan. Lalu siapa yang akan beli? Ya ada pula levelnya kan. Orang-orang yang level ini tadi kan yang diisi oleh orang kaya dengan zakat tadi itu. Jadi dia bisa
bisa bersegagurau sore-sore sama keluarganya, karena pulang kerja bawa ini, bawa tentengan, hidup menjadi semarak kehidupan itu dengan konsep zakat itu. Dan yang terakhir, memerangi semangat menumpuk harta yang dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat. Ekonomi rusak kan karena harta menumpuk. Rasul konsepnya harta tidak menumpuk. Bahkan ada Rasul ditanya, kalau dia punya emas sebesar bukit Uhud, apa yang akan dia lakukan? Jawaban Nabi singkat sih, tidak akan sampai 3 hari kecuali emas sudah habis dibagi. Jadi uang tidak boleh menumpuk. Dalam Islam harta selalu dianjurkan produktif. Umar bin Khattab ketika dia tengok lahan tidak dikelola oleh pemiliknya, dipanggilnya pemiliknya, kamu mau kelola enggak lahan? Kalau iya katanya kerjakan. Tapi kalau enggak, saya akan serahkan lahan itu ke saudara yang lain agar tanah itu terisi. Jadi harta produktif. Kerusakan ekonomi kita itu karena uang numpuk hanya di segelintir orang saja. Masing-masing berlomba menjadi orang terkaya di dunia. Numpuklah rekeningnya kan. Ada orang yang terkaya sekian triliun dia punya. Buat apa coba? Ini tidak sama. Konsep Nabi tidak seperti itu. Maka Nabi itu tidak miskin. Nabi itu kaya. Cuma kaya itu tidak lama harta di tangannya. Asal ada bagi. Ada siapa yang bilang Nabi miskin? Tidak. Berapa istri Nabi? Banyak kan? Ya. Semua istri perlu kebutuhan. Apa bisa orang miskin punya banyak istri seperti itu? Tidak mungkin kan? Berapa kebutuhan satu orang istri Nabi? Banyak itu. Dan dia punya banyak. Berarti ada. Karena Nabi bertanggung jawab sebagai seorang suami. Nah, adapun hadis 2 hari dapur Aisyah tidak berasap, itu bukan karena miskin Nabi tadi, karena memang uang yang ada selalu dibagi, diputar kan. Maka lahirlah sahabat-sahabat besar kan dengan perputaran uang yang ada. Nah, jadi memerangi semangat menumpuk harta, karena itu bisa merusak tatanan ekonomi masyarakat. Sebab Islam selalu menganjurkan harta agar selalu produktif. Ini mungkin pada poin yang terakhir tinggal penutupnya saja.